Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Esrana, NPM 1911080396, Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dosen pengampu Merki Jesi Tonat MPD, mata kuliah karakteristik kompetensi anak dan remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karakter anak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang pertama, perkembangan karakter anak. Perkembangan karakter fisik, mental, dan spiritual anak mulai terbentuk. Pada usia dini, karakter anak akan terbentuk dari hasil belajar dan menyerap dari perilaku kita sebagai orang tua dan lingkungan sekitar, terutama keluarga. Menurut pakar psikologi, anak usia dini merupakan masa yang tepat untuk melakukan pendidikan. Sebab, pada masa ini, anak sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Anak belum memiliki pengaruh yang negatif yang banyak dari luar atau lingkungan, sehingga orang tua mampu pendidik akan jauh lebih mudah dalam mengarahkan dan membimbing anak, terutama dalam menanamkan nilai pendidikan karakter. Pada masa inilah waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai karakter kebaikan yang nantinya diharapkan akan dapat membentuk kepribadian. Perkembangan otak manusia mengalami lompatan dan berkembangnya sangat pesat, yaitu mencapai 80% ketika dilahirkan ke dunia anak. Manusia telah mencapai perkembangan otak 25% sebagai usia 4 tahun perkembangannya, mencapai 50% dan sampai 8 tahun mencapai 80%, selebihnya berkembang sebagai usia 18 tahun. Atas dasar inilah penting kiranya dilakukan penanaman nilai-nilai karakter pada anak usia dini di dalam memaksimalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai orang tua dan pendidik mematikan segenap potensi dan kreativitas anak karena ketidaktahuan kita. Memanfaatkan masa Golden Age ini sebagai masa penanaman nilai-nilai karakter. Selanjutnya, perkembangan karakter remaja. Masa remaja, waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 12 tahun. Puber, sebuah periode yang menunjukkan kematangan fisik yang berlangsung pesat, yang melibatkan perubahan hormon dan tubuh, yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Perubahan yang berlangsung di masa pubertas merupakan suatu peristiwa yang membingungkan bagi remaja. Meskipun perubahan ini menimbulkan keraguan, ketakutan, dan kecemasan terus-menerus, bagi remaja akhir dapat mengatasinya. Masa puber merupakan awal yang menandai masa remaja. Masa puber tentu memiliki pengaruh yang dapat bagi sikap yang terbentuknya dalam pribadi remaja. Masa remaja sebagai masa perkembangan jati diri atau disebut identitas. Remaja dapat dikaitkan memiliki jati diri yang matang, buka kurung, sehat, tutup kurung, apabila dia sudah memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap pribadinya. Bahwa perkembangan remaja sangat mempengaruhi kepribadian remaja, sehingga remaja harus memiliki keterampilan hidup untuk menyeimbangkan segi-segi perkembangan dan tujuan remaja akan menemukan dirinya sebagai sosok yang sehat lahir dan batin, serta memiliki karakter yang baik dan kuat. Perkembangan karakter dewasa. Masa dewasa merupakan masa yang dimana manusia mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Masa dewasa juga merupakan masa pemantapan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Usia atau 20 tahunan dikelompokkan sebagai usia dewasa. Kelompok usia dewasa dibagi menjadi kelompok dewasa muda 20 tahun sampai 40 tahun dan dewasa 40 tahun sampai 65 tahun ke atas. Pada masa dewasa inilah seluruh organ tubuh manusia akan mencapai puncak pertumbuhan, yang mana setelah itu akan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Penurunan tersebut akan terjadi secara drastis pada usia 40-an, terkecuali pada panca indera. Perkembangan karakter lansia. Usia lanjut usia merupakan proses penuaan terjadinya secara alamiah, sering dengan penambahan usia. Perubahan psikologis yang terjadi dapat dihubungkan pula dengan keakuratan mental dan keadaan fungsional yang efektif.
Positif dapat seorang lansia mampu berinteraksi dengan mudah terhadap nilai-nilai yang ditunjukkan dengan status sosial. Persepsi merupakan kemampuan interpretasi pada lingkungan. Dengan adanya penurunan fungsi sistem sensorik, maka akan terjadinya pula penurunan kemampuan akan menerima proses dan memprosestimulasi sehingga terkadang akan muncul aksi atau reaksi yang berada dari stimulus yang ada. Dalam teori perkembangan ditekankan pentingnya mempelajari apa yang telah dialami lansia pada usia muda hingga dewasa. 8 fase. Yang pertama, lansia menerima apa adanya, lansia yang takut mati, lansia yang merasakan hidup penuh arti, lansia yang menyesal diri, lansia yang bertanggung jawab dengan merasakan kesetiaan, lansia yang kehidupan yang berhasil, lansia yang merasa terlambat untuk memperbaiki diri, lansia yang perlu menemukan integritas diri melawan keputusan. Lansia ditandai dengan perubahan fisik dan psikologi tertentu. Usia lanjut cenderung menyesuaikan diri yang buruk daripada yang baik dan banyak kesengsaraan daripada kebahagiaan. Adapun karakteristik lansia, menurut Hucklock, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.